Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video pembelajaran ekonomi moneter Islam. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang teori penawaran uang. Di video kali ini kita akan membahas lawan dari penawaran, yakni permintaan. Sebelumnya, permintaan uang itu berarti keinginan seorang individu untuk memegang uang di dalam asetnya itu berupa uang tunai. Nah, bagaimana interaksi antara keinginan tersebut dengan berbagai hal? Pertama nanti ada tingkat bunga, kemudian pendapatan seseorang dan lain sebagainya. Kita akan bahas dalam teori-teori permintaan uang. Nah, setidaknya ada 4 teori. Nanti yang Fisher juga ada perkembangan dari teori lain. Jadi ada beberapa teori permintaan uang yang kita bahas. Fisher, Keynes, kemudian Tobin, dan Friedman. Yang pertama kita akan lihat teori yang dikemukakan oleh Fisher. Fisher ini adalah seorang ekonom klasik yang dia mengatakan bahwa permintaan uang itu adalah interaksi antara uang, kemudian V-nya velocity, jadi kecepatan perputaran uang, kemudian price, harga, dan jumlah transaksi. Nah, jadi dia melihat permintaan akan uang itu adalah hubungan dari komponen-komponen tersebut. Maka rumusan untuk permintaan uang dalam teori Fisher adalah MV sama dengan PT. Ini yang sangat terkenal sekali, di mana M-nya tadi sudah disebutkan uang, V-nya velocity, P-nya price, dan T-nya total number of transaction. Jadi kalau permintaan uang itu akan bertambah, dipengaruhi oleh 3 komponen ini. Kecepatan perputaran uang, uang itu berpindah dari satu orang ke orang lain, kemudian berapa jumlah harga barang yang diperdagangkan, dan berapa jumlah transaksinya. Nah, semakin tinggi transaksi barang, kemudian semakin tinggi juga jumlah barang yang ditransaksikan, semakin tinggi harga tadi, semakin tinggi transaksi barang, tapi tidak diikuti dengan velocity, kecepatan perputaran uang, maka jumlah uang yang diminta itu akan semakin banyak. Dan itu juga hubungan timbal balik. Nanti uang yang semakin banyak akan menyebabkan P, price-nya dari sebuah barang itu semakin tinggi kalau dia tidak diikuti jumlah transaksinya. Ini yang pertama yang diungkapkan oleh Fisher. Teori Fisher ini juga kemudian dimodifikasi oleh Marshall dan Pigou yang mengatakan bahwa itu tidak hanya berkaitan dengan price, velocity, dan transaksi, tapi Pigou menambahkan PY. PY itu adalah nominal income. Kemudian ada K. K itu adalah proporsi dari nominal income. Jadi dia tidak hanya mengatakan bahwa permintaan akan uang itu dipengaruhi oleh jumlah barang yang ditransaksikan dan harga, tapi dia juga dipengaruhi oleh nominal income atau jumlah pendapatan dari individu. Ini berkaitan dengan seberapa banyak pendapatan yang didapat, begitu juga permintaan uangnya juga akan berubah. Jadi ada variasi di mana MD sama dengan KPY. Di Marshall and Pigou ini memberikan wawasan yang lebih luas pengembangan dari teori yang dikemukakan oleh Fisher. Kemudian ini adalah Keynes. Ini seorang ekonom terkenal. Salah satu buku yang sangat terkenal adalah General Theory of Employment, Interest, and Money yang terbitkan tahun 1936 yang berbicara tentang permintaan uang. Jadi kalau tadi adalah ekonom-ekonom klasik, maka Keynes ini masuk kategori ekonom modern karena dia menjelaskan hal-hal yang tidak dijelaskan sebelumnya. Nah, teorinya ini yang tentang permintaan uang itu sangat terkenal dengan teori preferensi likuiditas atau liquidity preference. Jadi bagaimana atau apa yang menjadi preferensi seseorang untuk memegang uang kas. Nah,
perbedaan Keynes dengan beberapa ekonom sebelumnya adalah memasukkan rate dari ini. Jadi bunga interest rate ini dimasukkan sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Makanya kalau dalam teori sebelumnya, di mana uang itu hanya dipengaruhi oleh transaksi tadi, kemudian dipengaruhi oleh harga. Nah, Keynes memasukkan satu kategori lagi, yakni adalah suku bunga. Sehingga nanti akan dilakukan pengelompokan orang, alasan seorang memegang uang. Yang pertama alasan transaksi, yang kedua alasan berjaga-jaga, nah yang ketiga ini yang kita sebut dengan alasan spekulasi. Yang pertama alasan transaksi. Jadi seseorang itu memegang uang kas itu karena dia butuh untuk melakukan transaksi. Nah, Keynes juga sudah mengadopsi apa yang dikatakan oleh Marshall and Pigo, di mana pendapatan seorang itu mempengaruhi berapa jumlah uang yang dia simpan untuk transaksinya. Semakin tinggi pendapatan seorang, maka kebutuhan untuk memegang uang untuk motif transaksi ini semakin tinggi juga. Yang kedua adalah kebutuhan untuk berjaga-jaga. Nah, jadi kalau kebutuhan untuk transaksi itu sesuatu yang sudah direncanakan atau sesuatu yang sudah rutin untuk dibelanjakan, nah, motif kedua orang memegang uang itu adalah karena dia ingin berjaga-jaga. Berjaga-jaga akan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, seperti sekarang pada masa pandemi. Banyak orang kemudian memegang uangnya dalam bentuk cash karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah pandemi ini masih lama atau sudah sebentar lagi. Nah, orang memegang uang atau dia menyimpan asetnya dalam bentuk uang kas itu adalah motifnya untuk menjaga-jaga jikalau di kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini juga kita lihat dalam bentuk tabungan. Nah, kita misalnya punya tabungan untuk persiapan atau hal-hal yang tidak diduga, sakitkah, misalnya ada insiden, bencana, ataupun lain-lain. Jadi orang memegang uang cash bentuknya ya, disimpan untuk kebutuhan berjaga-jaga. Nah, satu yang berbeda dari Keynes ini adalah memasukkan, karena pada saat itu 1930-an sudah mulai berkembang pasar keuangan, adalah motif orang memegang uang untuk kebutuhan spekulasi. Jadi orang sudah mulai berspekulasi di Amerika Eropa itu sejak tahun 1930-an ke bawah. Orang berspekulasi terhadap saham, terhadap obligasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi kebutuhan orang untuk bertransaksi di pasar keuangan memungkinkan seorang itu untuk melakukan hal-hal spekulatif, jual beli murah, jual mahal, dan sebagainya. Maka seseorang atau jumlah uang yang diminta oleh seorang dan sekelompok orang dan untuk menghitung agregatnya dipengaruhi oleh interest rate. Nah, karena nanti transaksi di pasar keuangan itu sangat dipengaruhi oleh suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentralnya. Makanya motif untuk spekulasi, dia bertransaksi dengan motif spekulasi ini mempengaruhi jumlah uang kas yang dia pegang. Nah, ini yang membedakan Keynes dengan ekonom-ekonom sebelumnya. Nah, Keynes menggambarkan permintaan uang itu dalam kurva yang tampil di layar. Jadi interest rate itu dia bertolak belakang dengan quantity of money. Semakin tinggi interest rate atau semakin tinggi suku bunga, keinginan orang untuk memegang uang semakin rendah. Kita lihat dalam R1, semakin tinggi suku bunga, maka orang memegang uang dalam jumlah M1. Tapi suku bunganya turun dari R1 ke R2, maka kecenderungan orang atau preferensi seseorang untuk memegang uang naik dari M1 ke M2. Jadi dia bertolak belakang antara interest rate dengan quantity of money. Nah, teori selanjutnya tentang permintaan uang adalah teori yang dikemukakan oleh Tobin. Nah, Tobin ini mengembangkan apa yang sudah ada di Keynes dan dia menambahkan beberapa hal. Nah, Tobin ini berargumen bahwa
penambahan terhadap suku bunga ini dia tidak serta-merta mempengaruhi dari permintaan orang terhadap uang cash, karena dia memperhatikan reckless atau aman ataukah tidak. Riskless itu berarti apakah aset yang dia simpan dalam bentuk portofolio itu aman ataukah tidak. Kalau dia memandang bahwa portofolio itu aman, safe, maka dia akan tetap menyimpan uangnya dalam bentuk portofolio dan tidak menyimpan uang cash. Kalau dia menyimpan dalam bentuknya yang tidak safe atau dia beresiko tinggi, maka dia akan mengkonversi itu menjadi bentuknya uang cash. Nah, misalnya yang portofolio sifatnya aman, obligasi misalnya. Yang sifatnya rawan atau beresiko adalah saham. Jadi Tobin membedakan portofolio itu. Nah, teori selanjutnya yang dikemukakan oleh Friedman. Nah, Friedman ini mengemukakan bahwa teori permintaan uang atau money demand itu dia lebih luas, memasukkan berbagai komponen. Nah, jadi di Friedman ini dia tidak hanya memasukkan apa yang sudah disinggung oleh Keynes, oleh Tobin, tapi juga dia memasukkan beberapa komponen. Misalnya MD, money demand, sama dengan function atau fungsi dari W itu berarti wealth of individual, kekayaan seorang, berarti dia income-nya juga termasuk. Kemudian H, proportion of human wealth total wealth, yang proporsi dari kekayaan yang disimpan oleh seseorang. Kemudian rate, nah ini dibedakan rate-nya, ini dibedakannya. Rate of return of interest on money, rate of interest on bond. Jadi suku bunga yang didapatkan dari uang, suku bunga yang didapatkan dari bond, obligasi, dan suku bunga yang didapatkan ekuitas atau saham. Jadi perbedaan antara portofolio ini membedakan orang untuk memegang uang. Kemudian satu periode, kemudian perubahan dari harga, nah kemudian adalah faktor-faktor institusional lain. Jadi Friedman mengembangkan apa yang sudah ada teori sebelumnya dengan membedakan antara rate dari masing-masing portofolio. Maka formulasi yang dikemukakan oleh Friedman lebih luas, lebih banyak. Nah, selain faktor-faktor yang disebutkan tadi, teori tentang penawaran uang yang kita gunakan bisa yang mana saja. Nah, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan orang sekarang memegang uang. Nah, jadi faktor ini bisa ditambahkan, tinggal formulasi Friedman saja kita tambahkan beberapa faktor ini, tapi juga dia tidak berlaku untuk seluruhnya. Misalnya teknologi yang berubah. Mungkin beberapa orang yang sudah mengerti ataupun familiar dengan cashless, kebutuhan dia untuk memegang uang dalam bentuk cash, uang kartal, menjadi sedikit karena dia mengkonversi uang kartalnya menjadi uang gira. Kemudian ketersediaan kredit juga mempengaruhi terhadap permintaan uang. Yang ketiga adalah irrational behavior atau perilaku yang tidak rasional dari aset. Yang keempat adalah apa yang terjadi sekarang adalah adanya cryptocurrency, menyebabkan orang juga beralih. Ada beberapa yang kemudian mengalihkan asetnya, uang cash menjadi uang kripto, dan kondisi force major seperti yang terjadi sekarang, pandemi. Jadi pandemi menyebabkan orang menyimpan uang cash dalam bentuk yang lebih banyak untuk berjaga-jaga. Jadi motif untuk berjaga-jaganya naik dibanding motif-motif lainnya. Nah, bagaimana dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah? Apa yang disinggung oleh kita adalah terutama untuk motif berspekulasi. Untuk motif memegang uang, transaksi tidak masalah. Motif memegang uang berjaga-jaga tidak masalah, karena memang itu juga disyariatkan. Tapi untuk berspekulasi itu yang dimasalah. Misalnya kita baca dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90.
innamal khamru wal maisir. Nah, dan seterusnya. Jadi Allah mengharamkan khamar dan maisir, judi. Nah, spekulasi ini bisa kita kategorikan sebagai judi. Nah, karena spekulasi ini dia mirip. Nah, spekulan ini kan dia mengambil celah dari perubahan harga di pasar. Dia hampir sama dengan judi karena dia mengambil celah atau mengadu nasib. Nah, dengan undian. Nah, spekulasi ini dilarang karena di satu sisi dia bukan karena resikonya tinggi, karena tapi dia memberikan kerugian pada salah satu pihak. Spekulan itu dia bisa merugikan orang lain atau dia bisa merugikan dirinya sendiri. Misalnya berspekulasi terhadap mata uang asing. Nah, apa yang dia lakukan berspekulasi itu bisa merugikan dirinya karena pada saat tersebut dia bisa rugi membeli misalnya dolar seharga 14.000, ternyata di bulan depan harga dolarnya jatuh menjadi 13.000, rugi terhadap dirinya. Atau dia membeli dolar 14.000, di bulan depan harga dolar 15.000, dia untung. Tetapi karena sikap ataupun spekulasi yang dia lakukan menyebabkan beberapa orang rugi karena fluktuasi nilai tukar itu mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Jumlah hutang yang harus dibayar bertambah, jumlah cicilan bertambah, jumlah barang yang dibeli di luar negeri bertambah mahal dan sebagainya. Jadi spekulasi itu karena dia merugikan. Ada banyak ayat yang melarang untuk berjudi. Nah, salah satunya dalam Al-Maidah ayat 90 dan ayat-ayat lain termasuk hadis banyak sekali. Jadi yang kita larang itu motifnya untuk berspekulasi. Bukan untuk berinvestasi. Kalau investasi sangat dibolehkan, sangat dianjurkan. Tapi untuk spekulasi, ya dilarang. Itu yang ingin saya sampaikan. Jika ingin mengajukan pertanyaan, kita bisa diskusi lebih lanjut tentang permintaan uang ini dalam forum kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.